Nanti akan saya mulai 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, sebagai mahasiswa yang gemar di bidang riset dan inovasi, kami mengangkat judul karya tulis ilmiah berupa digital economy, yaitu Smart Fisherman, platform pemberdayaan nelayan berbasis big data dan artificial intelligence guna mewujudkan kesejahteraan nelayan dan pertumbuhan blue economy di Indonesia. Adapun Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Nazif Fakri, kemudian ada rekan saya Riza Putra Arifin. Kami berasal dari tim KC Golden UIN Araniri. Adapun Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh Riza Putra Arifin. Baik, Dewan Juri yang terhormat, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial atau BIG yang dirilis oleh Kompas.com mencatat, luas wilayah perairan Indonesia mencapai 6,4 juta kilometer persegi dengan luas dataran 1,9 juta kilometer persegi. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kepulauan Indonesia lebih didominasi oleh wilayah perairan. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah, sehingga dijuluki sebagai negara maritim. Hal ini dikarenakan wilayah lautan yang sangat luas membuat Indonesia memiliki potensi ekonomi maritim yang melimpah. Potensi ini meliputi wisata bahari, industri kelautan, perdagangan, dan pemanfaatan sumber daya laut. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Rakyat Indonesia nomor 47 tahun 2016, menyebutkan bahwa sumber daya perikanan laut di Indonesia cukup besar yang tersebar di 11 wilayah pengelolaan perikanan dengan potensi sebesar 9,23 juta ton per tahunnya. Potensi sektor ekonomi maritim dan kelautan di Indonesia diperkirakan mampu menjadi tumpuan dalam mendorong pembangunan nasional secara berkelanjutan dan berkeadilan. Nelayan merupakan pelaku utama di dalam industri perikanan. Dalam konteks ini, nelayan adalah garda terdepan dalam mengelola, menjaga, dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, yang dirilis oleh dataindonesia.id mencatat pada akhir tahun 2022, jumlah nelayan di Indonesia mencapai 1,27 juta orang. Masyarakat nelayan adalah julukan yang diberikan terhadap kelompok masyarakat yang menetap dan bermukim di kawasan pesisir dengan aktivitas mengelola, mengeksploitasi, dan memanfaatkan sumber daya laut di dalam kehidupan sehari-harinya. Walaupun kaum nelayan memiliki kontribusi dan peran terbesar di sektor perikanan, namun masih terdapat berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi oleh nelayan, sehingga potensi sumber daya laut yang dimiliki Indonesia tidak dimanfaatkan dengan optimal. Adapun tantangan-tantangan tersebut diantaranya yang pertama, minimnya pembinaan profesi nelayan. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak sebandingnya PDB sektor kelautan dengan potensi sumber daya yang dimiliki adalah minimnya pembinaan dan wadah bagi nelayan untuk meningkatkan kualitas profesinya. Padahal apabila kaum nelayan ditingkatkan secara kapasitas, maka dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraannya. Yang kedua yaitu kurangnya aksesibilitas dikarenakan masyarakat nelayan bermukim di daerah pesisir dan jauh dari pusat perekonomian, menyebabkan sulitnya terdistribusi hasil tangkapan ikan. Terlebih lagi, mayoritas nelayan merupakan masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah mengakibatkan minimnya modal untuk mendistribusikan hasil tangkapan ikannya ke berbagai daerah. Yang ketiga yaitu praktik monopoli harga oleh tengkulak. Praktik monopoli harga yang dilakukan oleh tengkulak dapat merugikan pihak nelayan. Hal ini dikarenakan pihak nelayan harus menjual harga tangkapan ikan dengan harga yang lebih murah sehingga pendapatan yang diperoleh nelayan juga rendah. Dan yang terakhir adalah kurangnya bantuan modal. Banyak nelayan di Indonesia mengalami kesulitan dalam memperoleh modal untuk pengembangan usaha, termasuk dalam hal perolehan alat lengkap dan fasilitas yang memadai. Baik, Dewan Juri yang terhormat, adapun berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengangkat sebuah inovasi berupa solusi dan inovasi berupa platform digital yang bernama Smart Fisherman. Smart Fisherman merupakan platform digital maritim yang berbasis big data dan artificial intelligence yang dapat memperdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Yang mana big data memiliki peran untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan terhadap para nelayan dengan kompleks dan terintegrasi untuk memberikan stimulus terhadap para nelayan sehingga lebih produktif dan fokus untuk memproyeksikan kebutuhan manajemen serta pengaksesan platform yang lebih mudah. Artificial Intelligence memberikan kemudahan sistem untuk memproyeksikan kebutuhan manajemen serta pengaksesan platform yang lebih murah dan mudah. Adapun Dewan Juri yang terhormat, gagasan utama dari platform ini yang pertama itu menyediakan wadah manajerial secara otomatis terhadap para nelayan, kemudian memproyeksikan keuangan dan memberikan kolaborasi dengan para pelaku UMKM sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan nelayan dan
perekonomian mereka. Kemudian memperdayakan nelayan dengan memberikan informasi terkait sumber daya yang berpotensial di daerah wilayahnya. Kemudian menyediakan wadah bagi para nelayan untuk manajemen profesi mereka. Dan yang terakhir, memberikan wadah pemasaran bagi nelayan yang lebih terkontrol dengan melibatkan seluruh stakeholders dan pihak-pihak dalam proses uh, pengelolaannya. Adapun Dewan Juri yang terhormat, berikut adalah fitur-fitur dari platform Smart Fisherman. Yang pertama itu ada fitur data nelayan. Fitur ini menyimpan data pribadi para nelayan Indonesia dan data keluarganya yang nantinya dapat berguna untuk aplikasi Smart Fisherman dalam memberikan setiap informasi yang dibutuhkan para nelayan. Kemudian ada proyeksi alat dan cuaca, yang mana fitur ini mengintegrasikan sistem big data untuk memberikan informasi kebutuhan bekal pribadi nelayan ketika mereka akan melakukan aktivitas melaut, serta bekal keluarga yang ditinggalkan dengan diproyeksikan dalam jangka waktu tertentu selama masa melaut. Kemudian ada fitur pemetaan lokasi dan potensi. Nah, fitur ini akan memberikan informasi dalam jumlah yang banyak serta menyesuaikan kebutuhan masyarakat nelayan yang berupa informasi potensi-potensi sumber daya yang ada di sekitar wilayah mereka berlaut. Kemudian ada pasar nelayan. Nah, fitur pasar nelayan ini itu merupakan fitur e-commerce bagi para nelayan apabila mereka memiliki hasil tangkapan, kemudian dapat langsung dijual kepada masyarakat, sehingga tidak ada praktik monopoli harga dari para tengkulak. Kemudian nelayan juga dapat membeli alat-alat tangkap dan alat kebutuhan berlayar lainnya. Kemudian ada fitur nelayan produktif. Nah, fitur nelayan produktif atau catatan keuangan dan tata kelola tangkapan. Yang mana fitur ini akan terintegrasi dengan sistem artificial intelligence yang mana memanajerial secara otomatis dalam memperhatikan kebutuhan keluarga dan dalam mengelola uang mereka dan dalam mengelola hasil tangkapan ikan mereka. Kemudian ada investasi dan kolaborasi UMKM. Nah, fitur ini itu dapat memungkinkan para nelayan untuk berkolaborasi dengan pelaku UMKM. Dan nantinya hasil tangkapan mereka dapat dijual secara langsung kepada pelaku UMKM, sehingga mereka dapat memasok ikan-ikan kepada para pelaku UMKM, sehingga hal tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan pendapatan secara sustainable dan berkelanjutan kepada para kaum nelayan. Dewan Juri yang terhormat, berikut adalah analisis SWOT. Nah, untuk apa analisis SWOT? Ya, tentunya untuk mengetahui kelebihan dan kekuatan dari platform yang kami gagas. Yang pertama, platform ini menyediakan informasi yang mencakup aspek pemasaran, manajerial, serta investasi bagi komunitas nelayan. Kemudian, adapun kelemahannya, platform ini belum tersedia di Play Store dan masih bergantung dengan pengelolaan pemerintah. Kemudian adapun peluangnya, itu seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia merupakan wilayah maritim dan memiliki letak geografis yang memiliki cakupan wilayah laut yang sangat luas. Kemudian pertumbuhan pasar perikanan yang sangat pesat. Adapun ancamannya itu sendiri, munculnya kompetitor yang dapat mengancam eksistensi dari platform ini sendiri, yang mana pihak lain itu dapat meniru platform kami dan mengembangkannya lebih baik. Dewan Juri yang terhormat, adapun berikut adalah tahap implementasi kami. Yang pertama itu kami melakukan identifikasi skenario pengembangan, yang mana kami akan melakukan analisa kebutuhan para nelayan serta permasalahan yang sering dihadapi oleh para nelayan. Kemudian kami melakukan perencanaan kebutuhan berupa sumber daya seperti perangkat fisik, manusia, serta metode yang akan digunakan. Setelah itu kami akan mengembangkan strategi skenario. Kami akan membuat sistem dan prototipe sesuai dengan skenario strategis. Kemudian kami menyesuaikan platform terhadap tren pasar dan kebutuhan klien dan masyarakat dengan metode House of Quality. Kemudian kami akan melakukan analisis penyelesaian. Kami akan melakukan analisa sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kualitas kenyamanan pengguna platform menggunakan kuesioner dan testimoni. Kemudian kami akan melakukan riset. Kami akan mencari kelebihan dan kekurangannya. Setelah itu barulah kami akan mengembangkan platform kami dan menjalankannya secara optimal. Dewan Juri yang terhormat, untuk dapat merealisasikan gagasan ini, maka diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pihak stakeholders dan masyarakat. Nah, apabila platform ini dapat direalisasikan dan didukung penuh oleh pemerintah dan masyarakat, maka dapat meningkatkan pertumbuhan blue economy di Indonesia dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat nelayan. Seperti kata pepatah Presiden ke-6 kita, Susilo Bambang Yudhoyono,
Beginilah nasib nelayan, susah hidup jika tidak dapat ikan lagi pula taufat dan badai menerjang lautan anak istri kami juga perlu makan. Namun dari quotes tersebut kami berinisiasi untuk meningkatkan taraf kesejahteraan hidup dari masyarakat nelayan. Nah, eh, sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Pagi-pagi makan terasi, siang-siang makan sushi. Sekian sudah kami presentasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.